jago banget ya di perebutan objektif netralnya kalau ngomongin Badang match dengan Joy kayak gini. Onyx mau coba untuk jawab ngambil karya itu lane-nya dulu apa ngambil sekretariat gold kayak Granger masih terbuka. Ini dengan adanya Badang ya, mendingan ngambil Granger dulu sih menurutku. Jadi supaya nggak langsung diambil sama tim Liquid Academy. Seenggaknya, nah itu dia. Seenggaknya Ares udah nggak bisa dipakai sama tim Liquid Academy dan ngebuat mungkin ya nggak jauh dari Iritel Bruno lagi untuk di arah gold lane ya gitu loh. So mid lane mungkin akan digeser lagi nanti untuk di second phase dan pick-nya. Tapi harus diingat, kedua belah tim ini belum ada mid lane juga nih. Dan mid lane yang menurutku sangat-sangat oke dari dua belah tim yang menurutku bisa jadi sebuah perebutan next sana. Karena sama-sama nabrak tipikalnya. Badang nabrak, Hayabusa nabrak. Hilda nabrak, begitu-begitu kan jauh. Ya, itu dia. Oh, dulu nyata. Oke. Serem banget sih. Dan setidaknya ya dari Onyx Prodigy udah punya jawaban buat screening area rumputnya nggak sih dengan adanya Hilda? Benar, dengan adanya Hilda, dengan adanya Granger juga screening rumput juga lumayan gampang dilakukan. Tapi ternyata tim Liquid Academy menentukan fake sananya. Ngebuat akhirnya untuk bisa menahan yang maju ke depan ya, yang benar-benar tabrak banget di depan kandang. Itu susah juga bro, untuk sekarang bro. Cincinya udah nggak ada, Popis udah nggak ada. Gatot segame sebelumnya sudah digunakan. Kalaupun emang pengen ngeluarin high loss, jadi sebuah pedang berbilah dua juga karena adanya Lui untuk di game kali ini. Dan mereka butuh sisi ya, mengingat Iya. jadi bakal sulit untuk bisa dimaksimalkan dengan komposisi hero-nya Onyx di perebutan objektif netral ya. Kalau kita bicara game pertama, itu jomplang banget masalahnya. Matilda udah ditutup. Terus Hylos juga ditutup ternyata. Oke, Gatot Kaca udah ditutup ya. Mungkin nggak mau untuk sisi ya. Kalau nyarinya sisi, valid. Kalau nyari sisi, valid. Gitu. Cuman kalau misalkan Tiger pun masih oke lah sih. Tiger masih oke, tapi gangguannya banyak banget. Mini sisi dari adanya Luoyi, Badang ini bisa nge-cancel implosionnya. Dan itu bakalan berujung bete banget tentunya untuk Tiger Girl-nya. So, next step-nya mungkin kalaupun emang pengen main pick off ya, apalagi dengan adanya Hilda, ya jauh head. Dengan adanya mid lane yang early power juga. Tapi mid lane early power mau ngambil siapa nih? Karena Texano di situ yang early power selanjutnya yang aku tahu kuat banget ya, itu Aurora sih. Dia juga masih oke. Iya masih oke, tapi dari awal tuh dia ngepok. Mungkin item ketiga baru benar-benar terasa damage-nya. Kita mau lihat dulu ya, dapatnya di secure dulu dari tim Liquid Academy, sedangkan dari Onyx Prodigy. Mid lane dan opsi satu sisi, karena memang lack of sisi juga dari Onyx untuk tiga hero awal mereka. Dan butuh badan juga sih yang pasti ya, juga untuk bisa ngasih Badan space. sisi hal itu deh kalau menurutku yang apa yang paling obvious ya. Sekarang Yes. nah itu Valid. mau apa lagi soalnya susah untuk di romer. Tapi Selena ya ini dia mainnya pick off lagi. Jawaban buat sisi yang tadi kita udah dibahas ya. Ngambilnya cukup ngambil resiko juga sih dengan dia Selena seperti dari Onyx. Cuman early mereka bakal hidup banget gak sih? Bayangin udah ada Hilda, Khalid, ditambah lagi mereka juga punya power 2 hero assassin dari Joy dan juga Selena dari Onyx. Benar, tapi balik lagi ini Padang berbilah dua juga dengan adanya Halid dan juga Selena. Tipikal yang fast movement rotation. Kalau misalkan nggak kena episode hero-nya ke arah Lui, itu bisa dibalikin lagi sama Lui dengan yin-yang-nya, dengan duality-nya. Dan itu lumayan berbahaya menurutku bagi teman-teman dari Onyx Prodigy. Apalagi kita juga masih belum melihat nih untuk Bolin yang mau diisi sama apa. Dengan Iritel yang sudah digunakan, Bruno masih open setidaknya. Tapi bisa aja, bentar dulu deh. Iya, nggak ada pilihan terlalu banyak aja sebenarnya. Dari tim Liquid, ya. Frontline-nya mau siapa nih? Bruno? Oh, Brody mungkin yang udah dapetin penyesuaian, tapi Bruno dulu untuk adjust damage-nya ya. Iya, nggak ada pilihan yang benar-benar obvious lagi soalnya. Mungkin di game 3 baru akan ada sedikit perbedaan. Mungkin karena di Trix kah? Karena untuk hero-hero tanker nih, Onyx Prodigy makanya juga masih pelan-pelan ya. Oke, ada Hilda untuk game kali ini, tapi Hylo seenggaknya mereka masih simpan untuk di game selanjutnya. Ini yang penasaran gimana mereka bisa mainin karya hero mobilitasnya untuk nge-press karya Chins dan Mikazu yang tadi bersinar banget sih di game yang pertama ya. Setidaknya ini dijawab dengan mobility hero yang dimiliki oleh tim Onyx. Dan dari tim Liquid Academy juga membalaskannya dengan benar-benar tipikal team fight banget ya. Badang, Lui, dan juga Gatot Kaca. So, Lord Dance mungkin akan menjadi sebuah keunggulan juga bagi mereka. Apalagi melihat bagaimana Onyx Prodigy nggak punya hero romer ataupun hero badan yang bisa ngejogetin Lordnya untuk ngejaga ataupun nge-kiting. Irfan ada Stanford juga itu resiko banget ya buat Klasky. Jadi kan sama sama Lui soalnya. Betul, dan kita harapkan sinkronisasi nih dari Onyx Prodigy yang sempat hilang di game pertama ini bisa kembali ditemukan untuk game yang kedua sehingga mereka bisa memupuk 1 poin di game kali ini. Dan ya, tanpa berlama-lama lagi kita langsung terbang ke line off dan untuk melihat visualisasi dari 10 hero yang sudah
diamankan oleh kedua belah tim. Yes, ini dia permainan antara Onyx Prodigy dan juga tim Liquid Academy yang langsung dibuka dengan adanya Revitalize di area mid lane. As usual ya, ini bombardir di area midnya ini selalu bakal menyala-nyala dari kedua belah tim. Menyala bangku karena ini cukup mahal karena ada satu battle spell juga yang bisa di-trigger oleh Onyx. Dan pelan-pelan dari kedua belah tim sebenarnya ini masih coba untuk hiting dulu ya. Namun dari emblemnya tetap emblem support yang dibawakan dengan adanya Brace Might juga. Tenacity di tangan, tapi ingat Tenacity sekarang menurutku untuk di arah early game sedikit di nerf karena ini adalah damage reduction. Tapi nanti di arah late game-nya ini bakal menjadi sebuah buff banget dan akan sedikit lebih menebalkan badak di game kali ini. Iya, itu dia ya. Dan beberapa 3 hero debut nampaknya dari Onyx Prodigy yang mereka coba untuk bawakan di game yang kedua. Ini akan memberikan hasil yang seperti apa? Aim dari Dan Cutie, follow up dari segi damage juga karena terpantau walaupun mereka ngebawa ke area 2 power assassin, early mereka masih belum sehidup itu sih, masih slow but sure tempo banget yang dibawain. Early dari kedua belah tim nggak terlalu kelihatan agresif, tapi lihat bagaimana Chins. Ya, sudah mulai tabrakan dan quality moment yang dihasilkan oleh Richie menghasilkan dia first blood again and again diamankan oleh tim Liquid, tapi bayarannya cukup mahal jika Chins hilang dan Cutie menyusul kematian dari rekannya. Onyx Prodigy kembali harus kehilangan sang jungler 3-1. Ya, dan ini benar-benar agak menyusahkan bagi teman-teman dari Onyx Prodigy ya, karena di game pertama early momentum mereka dihilangkan. Begitu juga dengan di game yang kedua, walaupun untuk Mikazue di arah bottom lane ini sedikit di-owning sama match itu sendiri, tapi gak masalah. Ngelihat bagaimana Chins dapetin 3 total assist, 1 kali death ya oke, dia death emang, tapi 3 assist ini yang akan ngebantu untuk itemization tentunya, bahkan bisa ngebantu juga untuk rotasi farmnya, walaupun untuk sekarang sedikit ketinggalan 1 level. Ya, setidaknya bisa nge-cover kerugian yang dialaminya ya, karena Turtle ini juga udah mulai dipegang oleh Onyx kembali. Ada satu pergerakan juga yang coba untuk maksimalkan tim Liquid di perebutan Turtle kali diversion moment menyusul dengan adanya satu buah perspektif yang udah dibuka, dan lihat bagaimana Richie berhasil mengamankan karya killing spree. Klapski hilang, tidak ada sosok trauma dari Onyx yang membuat akhirnya Turtle diamankan oleh tim Liquid Academy, sedangkan Nanjet di sepertengah dari bar HP-nya ternyata masih bisa menghindari serangan yang diberikan dengan adanya Rita mau cuy juga yang dia coba untuk mundur ke arah belakang. Ditukar dengan adanya Super Gens yang tumbang, namun tidak masalah karena lagi dan lagi Turtle diamankan oleh teman-teman dari tim Liquid Academy, dan ini menjadi sebuah kesusahan yang sangat dirasakan oleh Nanjet karena dari tadi dia bingung masuk ke gimana. Dengan adanya Gatot Kaca, dengan adanya Lui juga, ini benar-benar banyak banget sisi power dari tim Liquid Academy. Yes, Leonis sejauh ini masih bisa menahan damage yang diberikan, Revitalize diaktifkan, sedangkan Chins berikan teori ancaman belaka aja di dekat dari Coach Shadow. Pelan-pelan dari tim Liquid Academy mencoba untuk cari keuntungan dari segi objektif, walaupun kita ngeliat dari segi Turtle ya udah diamankan 1, tapi emang masalah untuk nge-push, masalah untuk dapetin targetnya lumayan sulit sih menurutku, karena mereka pengen coba lakukan ganking untuk abis itu bisa nge-push turret. Ini susah banget dengan hadirnya Abyssal Trap dari Selena, apalagi dari item memang Selena dari dan Cutie ini niatnya kayaknya emang untuk skill spam dengan adanya Magic Shush ditambah lagi dengan Enchanted Talisman, so memaksimalkan cooldown reduction. Sementara kalau kita ngeliat dari Chins, walaupun tadi udah tumbang 1 kali, kita melihat bagaimana adanya item yang udah lumayan jadi. Hunter Strike di tangan ngebuat jungle pattern makin cepat lagi, belum juga dihitung dengan adanya Richie G yang punya power diversion. Tapi Reggie Zeta flicker dibuka oleh Klapski untuk bisa memberikan satu buah serangan, tapi nampaknya dari arah belakang Narashi mampu untuk mengunci sosok Richie sehingga shutdown berhasil di secure. Diversion yang agak kurang akurat datang dari Richie, dengan dia kelihatan di map juga ngebuat akhirnya langsung ada banyak sekali player dari Onyx Prodigy yang fokus target ke arah dari Richie itu sendiri, ngebuat dia mau tidak mau tumbang. Dan ini dia susahnya menggunakan Loi dengan melawan Selena. Banyak banget rumput yang gak aman, banyak banget rumput yang bisa dipegangin, ngebuat akhirnya Diversion gak bisa melakukan banyak sekali jump scare. Ya, ditambah lagi Narashi juga ini jadi nightmare yang perlu diperhatikan juga oleh Richie ya, karena tadi kita lihat udah mulai ada upaya-upaya untuk bisa nge-press karya Chins. Turtle juga udah mulai di set up, Diversion kali ini sudah mulai diaktifkan, terpantau mengarah ke area pemain-pemain dari Onyx Prodigy, dan Chins kali ini bakal coba untuk balik gocekan akhirnya dari Coach Shadow berhasil membawa pulang ke area 1 poin eliminasi, sedangkan Dan Cutie menyusul ke area sosok match 2 pemain tumbang dan tidak ada pertukaran bisa diamankan oleh Onyx. Ini after effect yang mahal banget ya, dengan adanya Richie G bersama juga dengan Chins tadi masuk ke arah Diversion, walaupun cuma berdua ya, tapi respons dari tim Liquid Academy itu benar cepet banget, follow up yang bagus banget dari 3 player yang lainnya menekankan untuk Onyx Prodigy pulang dan bahkan kehilangan 2 player mereka. Itu dia timing yang baik ya, sedangkan dari Onyx mereka pulang dengan
dengan tangan kosong masih coba untuk di-press lagi-lagi oleh teman-teman dari tim Liquid. Cuman mundur nampaknya menjadi keputusan yang bijak karena nggak ada wave mid juga yang bisa di follow up. Iya, karena ngeliat dari wave ini yang jadi sulit banget untuk tim Liquid Academy maksimalkan gitu loh, dan menjadi advantage juga bagi Onyx Prodigy. Clear mereka cepat banget dengan adanya Khalid, tapi lihat Mets. Yes, sudah lama dikunci. Mets-nya bakal coba untuk mulai berikan satu follow up, tapi Mikazui masih bisa menekan yang flicker. Dibalik oleh tim Liquid dengan adanya Yoji juga, tapi Clemsy masih bisa menggocek, namun sayang sekali Mets yang justru harus hilang di area bawah. Dengan momen seperti itu kita ngeliat bagaimana enaknya para user Gatot Kaca di saat melihat adanya Marksman yang mau pulang tanpa adanya flicker. Tinggal cari aja jalan pulangnya kemana, tinggal loncat dan akhirnya menutup jalan pulang untuk Mets, ngebuat akhirnya kalau tersebut dilakukan dan memenangkan gold lane untuk tim Liquid Academy, Jimmy. Wah, mahal nampaknya Onyx. Mereka berada di ujung tanduk, sedangkan tim Liquid masih coba untuk mulai memupuk kembali di area top lane. Gak banyak hal selain main karya far lane, tapi nanti dibekam, tapi nampaknya di area bawah double kill berhasil diamankan oleh Mikazui. Lagi-lagi dua pemain hilang dari Onyx Prodigy. Ya, ini dia problemnya dengan adanya Hilda untuk di arah XP lane. Untuk di arah early emang kuat banget, tapi wow, tiba-tiba pick off di arah top lane. 1v1 situation yang berujung maut nampaknya Ji, itu di tier 2 loh. Iya, itu benar-benar debate banget sih untuk dia keluarin semua dulu gitu loh dan jauhin dari minion. Bisa main shadow killnya itu nggak kena karena minion, dan ternyata works. Langsung kena shadow kill dengan Nanjet yang udah tumbang 2 kali juga ngebuat akhirnya perbedaan level pun sudah mulai terasa dengan 1 level leading di tangan dari Jinx. Wah, ini turtle terakhir yang harusnya dipegang. Si turtle yang sebelumnya masih bisa dikontes, kini chance-nya pun dibuat setipis itu oleh tim Liquid. Dan pakai Onyx Prodigy masih coba untuk dipaksa untuk bisa mengolah serat mereka nih ya. Mainin pick off seperti apa yang bisa jalan, karena aku rasa dengan komposisi hero sebenarnya sebenarnya pick off power. Udah susah sih, tapi kalau dari Onyx pengen main pick off, karena siapapun yang dikenain Abyssal Arrow sama dan QT itu backup-nya cepat semua. Pertama Avatar of the Guardian, kedua Cold Shadow, ketiga Super Jets dengan Kiss Crack-nya, apalagi dengan Flicker gitu loh. Jadi ya kebanyakan waktu kejadiannya mungkin kayak tadi di arah bottom lane mau engage untuk pick off dengan menghadirkan power dari Mets dan juga Cliff, tiba-tiba di counter setup dengan diversion. Itu juga yang menjadi sebuah apa ya, pertimbangan lah kasarnya untuk Onyx Prodigy harus mikir 2 kali kalau mau. Serba salah banget sih. Tim Liquid memegang kendali di berbagai arahnya Onyx. Ya terpantau dengan Mikazui yang udah dapetin free space-nya banget buat hit karya objektif turret. Re-laning-nya pun balance play skenario yang mau dibawa oleh tim Liquid. Dan PR terbesar mereka adalah gak ada yang bisa ngejawab. Belum ya, bisa dibilang belum ada yang bisa ngejawab diversion momennya Richie. Karena nggak bisa ketebak juga dengan posisi seperti ini, tapi tengah. Ya, sudah mulai coba untuk dibawa ke area team fight, sedangkan tim Liquid masih belum memberikan satu buah follow up, walaupun Klevski kali ini tertinggal dari kawan buat akhirnya Klevski hilang di kali keempat untuk nothing. Wow, dengan niatannya pengen mencoba untuk melakukan defensive maneuver, ternyata Klevski-nya tumbang. Dan dengan Klevski yang tumbang, otomatis di arah mid lane ini nggak ada yang badan yang benar pasti untuk ngejagain frontline dari Onyx Prodigy. Tapi Richie hilang, tapi lihat bayarannya begitu mahal. Match hilang di kali ketiga, dan tidak hanya match, satu objektif turret pun harus di-convert untuk tim Liquid. yes, dengan komitmen dari tim Liquid Academy yang benar-benar tinggi banget, dan melihat bagaimana Nanjet. Waduh, Nanjet masih bisa mundur, tapi lihat tendangan dari Mikazui mengarah tepat ke area Nanjet, sehingga Nanjet hilang di area bottom lane. Akhirnya gameplay yang seharusnya jadi di tangan dari Onyx Prodigy justru berpindah tangan ke tim Liquid Academy nggak sih, Cipi? Asli. Melihat bagaimana pick off demi pick off-nya, dan nggak cuma dengan menggunakan skill set ya, tapi menggunakan mobilitas, diversion yang berulang kali keluar gitu loh. Apalagi dengan emblem yang dibawakan juga Richie full banget karena damage. Jadi nggak heran dengan 4 poin kill yang sudah dikantongi di tangan dari Richie. Dan kita juga harus melihat bagaimana Klevski dengan 4 kali tumbang seperti ini, otomatis defending capabilities-nya itu nggak terlalu kuat-kuat banget. Apalagi dengan Arashi yang kebanyakan waktu bonyok dengan Bruno. Wah, lagi-lagi dipaksa karya team fight-nya. Mets yang masih coba untuk jaga-jaga, tapi berhasil di reach dengan adanya Devin Moment yang dilakukan dari tim Liquid dari seorang Super Cats. Dan lihat Tegari Kazu memberikan satu buah finishing touch karya Arashi, membuat akhirnya 3 pemain tumbang dari Onyx Prodigy. Dan ini bisa menjadi sebuah makanan untuk Lord, karena lihat bagaimana pasif dari arah mid lane sudah tertrigger. Lordnya akan berjalan di arah top lane, tapi setidaknya ada chance yang sangat luas untuk mid lane bisa langsung dipush oleh tim Liquid Academy. 10.000 gold lead
dengan tidak ada posisi yang bisa diamankan lagi oleh Selena dari QT. Karena lihat bagaimana jungle telah dikuasai oleh tim Liquid Academy. Tapi satisfying banget ngeliat efek pasif baru ya dari Tarot gak sih? Kedorong ya. Ngedorong gitu kayak pergi loh gitu. Yang membuat Onyx Prodigy ini nggak ada pertahanan lagi. Lord bakal di slow push aja nih dari tim Liquid untuk ada di area top lane. Fokus mereka kembali men-trigger ke area another pasif yang dimiliki oleh Onyx. Sedangkan lagi-lagi kalau kita bicara Onyx, PR mereka nggak ada Hydro Defender. Ya, dengan 10.000 gold lead juga, Onyx Prodigy defense-nya mau seperti apa? Karena ngelihat bagaimana match juga ya, ini lumayan mudah untuk di body block. Dengan adanya Leoni di level 11 yang dimana udah lebih tinggi nomornya, levelnya dibandingkan dengan gold leader dari Onyx Prodigy. Ya, sisinya membuat mereka berada di ujung tanduk kembali. Karena lihat tim Liquid berhasil menembus karya pertahanan base Hydro-nya dimiliki oleh Onyx. Lord yang masih coba untuk di slow push, masih ada teori ancaman belaka dari tim Liquid yang masih coba untuk mempertimbangkan serangan mereka ke area depan, masih coba untuk bisa mengarah ke arah strike forward. Base-nya terexpose, Mikazo berikan follow up, dua pemain down, killing spree menjadi penutup dan 2 poin Yaman oleh anak-anak tim Liquid Academy ID. Yes, sang kuda tim Liquid Academy 2 game berturut-turut menunjukkan bagaimana hempasan sang kuda ini sangat berbahaya bagi sang landak. Pergerakan yang sangat manis dari tim Liquid Academy dengan adanya setup yang keren juga menurutku. Richie